Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Marlena Ramadhani, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan NIM 2503 1171 545. Pada hari ini 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 1 Haji Mena pada kelas 5, tema zakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, sudah sarapan belum? Alhamdulillah kelihatan wajahnya semangat semua ya. Jangan sampai tidak sarapan karena sarapan itu dapat meningkatkan konsentrasi belajar. Bagaimana perasaannya hari ini? Berdiri. Tepuk semangat. Semangat. Ya, duduk kembali. Ya, dirapihkan kursinya yang belum rapi. Ayo. Ini Tabrani. Dirapihkan semua, sudah siap? Ya, ketua kelas siap. Pimpin doa. Siap. Berani mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan surat pendek, kita sama-sama baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam Shadaqallahul azim. Seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional. Ayo berdiri. Hari ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku sedia berkorban untukmu. Ibu mau absen dulu ya. Baik, ibu akan mengabsen. Al-Hadi Eza Pratama masuk. Kenapa? Oh, sakit. Anggia? Arel hadir? Hadir, Bu. Ashifa Humairah? Hadir, Bu. Aska Wahyu? Hadir. Ya, berarti yang tidak masuk ada? 2, sakit. Nah, 2 orang yang tidak hadir ya? Ya, kita doakan semoga Wahyu dan Eza lekas diberi kesembuhan agar dapat mengikuti pelajaran seperti biasanya. Pelajaran yang sebelumnya, hari yang minggu lalu, tentang apa? Saling menghargai ya. Materi yang sebelumnya dan hari ini itu ada kaitannya ya. Kalau kemarin saling menghargai, tolong-menolong tanpa melihat orang itu sukunya apa, agamanya apa ya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang zakat. Bagaimana perasaan kalian saat bulan Ramadan datang? Senang. Biasanya di bulan Ramadan itu apa aja kegiatannya?
Puasa. Sahur. Di akhir Ramadan itu biasanya membayar membayar zakat. Terus bagaimana perasaan kalian kalau misalnya ada orang yang tidak mampu? Sedih nggak? Iya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dapat menjelaskan makna zakat fitrah dengan benar ya. Menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat fitrah dan menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan zakat fitrah. Ibu bagi kelompok dulu ya sebelum Ibu jelaskan materi zakat hari ini. Ibu tentukan dulu di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kita lihat dulu video tentang zakat. Nah, ini dia. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Wah, lumayan banyak juga ya. Anto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kamu, Dok. Ayo, silakan masuk. Oh iya, Tok. Dodo kesini ingin mengembalikan buku yang Dodo pinjam beberapa hari yang lalu. Terima kasih ya. Oh, sama-sama, Dok. Hah? Apa kamu habis memecahkan celengan ya, Tok? Iya, Dok. Aku ingin sekali membeli sepatu baru. Tapi sebelum uang itu dibelikan sepatu, kamu harus bayar zakat dulu, Tok. Zakat? Apaan itu, Dok? Payah kamu, Tok. Zakat aja tidak tahu. Zakat itu perintah Allah bagi orang yang memiliki uang untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain, Tok. Oh, tapi apakah aku juga harus bayar zakat, Dok? Iya, Tok. Namanya perintah Allah. Hukumnya wajib, Tok. Terus aku harus bayar kemana, Dok? Ke Dodo juga boleh. Ayo, Dodo tunjukkan caranya. Baksonya enak nih. Kebetulan Dodo lagi lapar. Ya habis. Pak, nambah 1, Pak. Dok, kamu makannya banyak sekali. Zakat yang harus aku bayar kan banyak, Dok. Orang membayar zakat itu harus sabar dan ikhlas, Tok. Tidak boleh menggerutu. Nanti amalnya tidak diterima loh. Makan lagi Duh, makan bakso kok sendirian saja? Kenapa Anto tidak diajak makan? Ini Anto sedang membayar zakat ke Dodo dalam bentuk bakso, Syamil. Bayar zakat? Loh, bayar zakat kok pakai bakso? Memangnya zakat apaan? Begini, Samil. Aku kan baru saja memecahkan celengan. Kata Dodo, aku wajib bayar zakat. Oh, begitu. Dodo, Anto, kalian dengarkan baik-baik ya. Ayah akan menjelaskan tentang apa itu. Zakat artinya suci, bersih, berkah. Maksudnya, zakat adalah pemberian sebagian harta dari orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu agar hartanya menjadi bersih suci dan mendapatkan keberkahan. Zakat hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat. Apabila dia membayar zakat, dia akan mendapat pahala. Bila tidak melaksanakan zakat, akan mendapat dosa. Dengan berzakat, maka akan terjalin hubungan yang baik antara si kaya dan si miskin. Rasa saling tolong-menolong
mengurangi kemiskinan dan mencegah terjadinya kejahatan. Lalu syaratnya wajib membayar zakat apa, Paman? Di antaranya telah akil balik atau telah dewasa. Hmm? Oh? Jadi, Anto belum termasuk yang harus bayar zakat dong. Iya, Anto belum termasuk yang harus bayar zakat. Oh, sekarang Anto mengerti, Paman. Nah, Dok, karena aku tidak wajib berzakat dan kamu yang makan bakso, jadi kamu yang harus bayar baksonya ya, Dok. Tapi toh Dodo tidak punya. Pokoknya aku tidak mau bayar. Waduh, bagaimana ini? Hei, tunggu! Hei, bayar dulu baksonya! Hei! Siapa tadi yang memecahkan celengan tadi? Anto ya. Dia disuruh Dodo bayar zakat. Bayar zakatnya malah disuruh untuk makan bakso ya. Padahal zakat bukan seperti itu ya. Zakat itu ada syarat dan ketentuannya. Lihat halaman 82 sudah? Ya. Di situ ada pengertian zakat. Zakat, pengertian syarat dan ketentuan. Pengertian zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat berarti menyisihkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada fakir, miskin, dan orang-orang yang berhak menerima. Ternyata zakat itu tidak hanya untuk orang fakir, ternyata ada golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Zakat ini wajib bagi setiap muslim. Kalau orang Kristen, orang Hindu, orang yang non-muslim wajib nggak berzakat? Nggak, karena tidak memenuhi syarat berzakat. Menunaikan zakat merupakan salah satu bentuk ibadah dan kepedulian sosial terhadap sesama. Ya, zakat fitrah itu hanya 1 tahun 1 kali. Jenis-jenis zakat. Ada yang namanya zakat mal. Ya. Dan juga zakat fitrah. Kalau zakat mal ya, itu dia menzakati hartanya, mengeluarkan hartanya, tapi bukan seperti zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu biasanya apa zakat fitrah itu? Dengan apa? Beras atau makanan pokok kita sehari-hari. Kalau zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta benda seperti emas, perak, perniagaan, dan hasil pertanian. Coba ulangi. Siapa ya? Arel. Sebutkan 8 orang yang berhak untuk menerima zakat. Fakir, miskin. Beri tepuk tangan untuk kawan-kawannya tadi yang sudah menjawab ya. Manfaat zakat. Nah, zakat juga memiliki manfaat. Zakat memiliki banyak manfaatnya, yaitu membersihkan harta dan mensucikan diri, membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial, memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Ya. Sudah, terima kasih. Selanjutnya yaitu dicatat dulu ya Nak ya, keluarkan buku tulisnya. Silakan dicatat hal-hal yang penting ada di layar ini ya. Dicatat, keluarkan buku tulisnya. Pengertian zakat dan hitung-hitungannya nanti ada matematikanya juga. Menghitung zakat fitrah. Selanjutnya, syarat wajib zakat. Ya, di buku juga ada ya, Nak. Ini Ibu rangkum ya yang ada di lah. Selanjutnya kita akan diskusi ya. Ini Ibu bagikan tugasnya. Silakan ditentukan ketua kelompoknya ya. Nanti perwakilan kelompok 2 orang aja yang maju.
Ditulis di ini ya, di kertas yang Ibu bagikan. Ditulis dulu. Coba perhatikan sebelum dikerjakan. Tulis dulu nama-nama kelompoknya, ya. Sudah ditentukan ketua kelompoknya. Kelompok 1 siapa ketuanya? Ya, Kadapi. Kelompok 2? Pevita. Kelompok 3? Ya, Aska Wahyu. Kelompok 4 siapa ketua kelompoknya? Ya, Tabrani. Silahkan ketuanya menulis nama-nama kelompoknya. Zakat kan ada banyak pengertiannya. Ada yang secara bahasa, ada yang secara istilah. Lima menit lagi ya. Sudah nomor berapa? Sudah nomor 3, bagus. Sudah ya, sudah 10 menit. Kita mulai dari kelompok 1, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dibacakan hasilnya. Satu. Jawabannya. Langsung jawaban, Bu. Iya. 1. Istilah zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. 2. 1. Zakat fitrah. 2. Zakat mal. 3. A. 4 kali 2,5 10 kilo sama dengan B. 5 kali 2,5 sama dengan 12 6 kilo. C. 12,5 kali 10.000 sama dengan 125.000. Ya, sudah? Ya, beri tepuk tangan. Beri salam dulu, tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. 2. Zakat fitrah dan zakat mal. 3. 4 kali 2,5 sama dengan 10 kilo. 5 kali 2,5 R sama dengan 12,5 kilo. 12 kali 5 kali Rp 10.000 125. Ya, sudah. 100 berapa? Jawaban yang terakhir 125.000. Ya, silakan ditutup. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Istilah zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. 2. Zakat fitrah dan zakat mal. 3. A. 4 kali 2,5 sama dengan 10.000. B. 5 kali 2,5 sama dengan 12,5 kg. C. 12,5 Rp 10.000 sama dengan 125.000. Sudah ditutup dulu. Cukup sekian dari kelompok kami. Dari kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 4. Zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. 2. Zakat fitrah dan zakat mal. 3. A. 4 kali 2,5 sama dengan 10 kg. B. 5 kali 2,5 sama dengan 125 kilo. C. 12,5 sama dengan dikali rupiah 10.000 sama dengan rupiah 125.000. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4.
Yang pertama tadi apa? Makna zakat. Apa tadi makna zakat? Zakat adalah harta milik seorang muslim atau suatu badan usaha. Wajib dikeluarkan menurut ketentuan dan syariat Islam ya. Terus yang kedua tadi ada macam-macam zakat. Yang pertama apa tadi? Zakat fitrah dan zakat mal. Nah, yang ketiga ini ya, yang agak sulit ya. Sulit tidak? Sulit nggak? Tidak. Bagus. Tadi itu yang nomor 3, soal cerita ya. Pak Andi adalah seorang kepala keluarga. Beliau mempunyai 1 orang istri dan 3 orang anak. Alia adalah anak pertama Pak Andi. Ia sudah duduk di bangku SMA pada malam Idul Fitri. Keluarga Pak Andi akan membayar zakat fitrah pada panitia zakat di Masjid Al-Kausar. Sedangkan Alia sudah membayar zakat fitrah melalui sekolahnya. Coba kita hitung ada berapa orang yang ada di dalam satu keluarga tersebut. Ada Pak Andi. Terus istri Pak Andi. Anaknya berapa Pak Andi ini? Ada 3 ya. Alia. Nama anaknya yang pertama? Alia ya. Jadi semua keluarga Pak Andi ada 5 orang ya. Pertanyaannya, berapa zakat fitrah yang Pak Andi keluarkan untuk keluarganya di Masjid Al-Kausar? Ini kalau nggak teliti kalian pasti langsung mengalihkan ini. 5 langsung dikali ya. Tapi kalau diteliti lagi, ternyata anak Pak Andi yang pertama, siapa tadi namanya? Sudah zakat fitrah belum? Di mana? Di sekolah. Di sekolahnya sudah bayar zakat fitrah. Jadi tinggal berapa lagi yang belum bayar? 4 orang yang akan dikeluarkan di Masjid Al-Kausar. Berapa ya zakat fitrahnya? Yang pertama, jawaban pertama ini berapa? Berarti berapa? Zakat fitrah tadi berapa? 4 dikali berapa ini? Berapa kilo? 2,5 kilo. Berarti ada berapa? 10 kilo. Kalau ada yang jawab tadi ini, berapa zakat fitrah yang Pak Andi keluarkan untuk seluruh keluarganya? Nah, ini baru seluruhnya. Berapa ya kalau seluruhnya? 5 dikali 25 kilo, yaitu berapa? 12 kilo. Ya, kita masih. Yang ketiga, jika harga beras 1 kilonya 10.000, berapa yang harus Pak Andi keluarkan? Iya, 12,5. Ini ya. 12,5 dikali berapa? 10.000. Ini jika harga berasnya sekilonya 10.000. Jadi berapa hasilnya? 125.000. Sudah paham? Coba untuk selanjutnya kita ini dulu ya, ice breaking. Berdiri semua. Sebelum kita evaluasi. Gerakannya mudah, ini aram samsam ya. Aram
Arabi. Ayo yang hafal boleh ikut sambil nyanyi. Ram sam sam Arabi Arabi. Guli guli ram sam sam. Ayo lebih cepat. Ram sam sam ram sam sam. Guli 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 ram sam sam ram sam sam. Guli 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 Arabi. Guli 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 ram sam sam. Ya, terima kasih. Duduk kembali. Sebelum Ibu lanjutkan evaluasi, nanti kita ada evaluasi ya. Ibu mau tanya dulu, ada yang mau bertanya? Ya, ada yang mau tanya? Ya, Ramadan. Iya. Kira-kira boleh nggak kawan-kawan? Boleh. Ya, boleh membayar zakat fitrah dengan berupa uang seharga beras sekarang ya. Sekarang beras itu berapa misalnya? 15.000 sekilo ya. Nah, dikalikan saja 2,5. Mau 2,5 kan? Berarti berapa uangnya? Ini kan tadi 10.000. 15.000 uangnya. Dikalikan 2,5. Ya. Sudah berapa jadi 1 kilonya? Kalau tadi kan ini 1 kilonya 25.000. Ini 15, tambah 15, 30, tambah 15 berarti sekitar 45.000 uangnya satu orang ya. Tapi ya, kalian kan biasanya di rumah misalnya berasnya pakai yang mahal ya, yang harganya 15.000 sekilo. Tapi pas kalian mau zakat fitrah, beli berasnya yang murah, yang harga 10.000. Itu tidak boleh. Kalau tadi kan pertanyaan Ramadan, boleh nggak Bu pakai uang? Boleh. Tapi dengan sesuai yang dimakan dengan sehari-hari. Kalau biasanya sehari-hari pakai berasnya yang bagus ya zakatnya, jangan beras yang jelek ya, sesuai dengan sehari-hari. Sudah paham semua? Ya. Ini Ibu bagikan soal, silahkan dijawab untuk mengukur kemampuan kalian ya. Sudah paham atau belum ya dengan materi yang Ibu sampaikan? Ambil ya. Sudah ditulis namanya? Tulis dulu namanya. Nah, tugas ini kelompoknya tadi. Tugas kelompok. Ya. Yang ditulis satu aja atau gimana? Satu aja. Sudah? Ya, 1 menit lagi. Ya, sini. Sudah kelompok ini sudah semua? Sudah?
Tanya jawab dulu kita ya, sebelum kita menutup materi kita hari ini. Adakah yang mau bertanya? Ya, silakan tunjuk tangan, Siti. Bu, apa perbedaan zakat dan sedekah? Oh, perbedaan sedekah dan zakat. Kalau zakat itu sedekahnya setiap 1 tahun sekali, setiap di bulan Ramadan, di akhir Ramadan. Tapi kalau sedekah, waktunya tidak terbatas. Setiap hari boleh, ya. Setiap jam juga boleh, tidak ada syarat dan ketentuan. Besarannya juga tidak ditentukan. Kalau zakat fitrah tadi berapa? Zakat fitrah tadi berapa besarnya? 2,5 kilo beras, ya. Tapi kalau sedekah, mau sedekahnya 1.000, 2.000, ya, atau 3.000, atau mau 100.000, ya, itu boleh. Yang penting ikhlas. Tujuannya untuk mengharap pahala dari Allah. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan kita hari ini tentang zakat fitrah, ya. Zakat itu secara bahasa artinya mensucikan. Itu secara bahasa. Secara istilah, zakat fitrah itu adalah untuk apa? Memberikan harta sebagian, ya, seorang muslim atau badan usaha dengan syarat dan ketentuan syariat Islam. Dan zakat itu terbagi menjadi 2, zakat fitrah dan zakat mal. Terus apalagi? Golongan orang yang menerima zakat. Ternyata zakat itu tidak harus untuk orang fakir miskin. Ada 8 orang, ya, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Apa saja? Fakir, miskin, musabil, ya. Cukup? Ada yang mau tanya lagi? Tidak. Sekarang Ibu tanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang? Ya, sudah. Karena sudah tahu apa itu arti zakat, ya. Semuanya tadi berpartisipasi, ya, untuk berdiskusi. Tadi ada nggak yang nggak ikut diskusi? Ya, pelajaran hari ini Ibu cukupkan. Minggu depan kita belajar tentang infak. Ya, silahkan dimasukkan kembali bukunya. Kita mau berdoa. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Wal asri fi husri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.